Dua petinggi Polri yakni pelaksana tugas Kapolri Komisaris Jenderal Badudin Haiti serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Inspektur Jener Budi Waseso, merapat ke Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 23 Januari 2015. Mereka akan bertemu Presiden Joko Widodo terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto pagi tadi. Keduanya tiba sekitar pukul setengah 2 siang, usai sholat Jumat. Mereka langsung menuju ruang tunggu VIP, selang beberapa saat kemudian kedua pucuk pimpinan Polri tersebut menuju ruang Garuda Istana Merdeka Bogor. Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad dikabarkan akan menyusul untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Aksi pencurian yang dilakukan 3 siswa SMA di salah satu minimarket di kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV. Ya, ini pelaku yang kabur saat aksinya kepergok sempat menjadi bulan-bulanan warga, sementara satu lainnya berhasil melarikan diri. Para pelaku yang tertangkap, masing-masing AB dan RS berstatus siswa SMA yang diamankan petugas kepolisian. Keduanya diamankan lantaran aksi mereka terekam kamera CCTV usai melakukan aksi pencurian di salah satu minimarket yang buka 24 jam di Jalan Latimojong, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menggunakan modus dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dan menyembunyikan barang dagangan di balik pakaian mereka. Namun saat penjaga minimarket yang menanyainya barang yang disembunyikan, kedua pelaku justru langsung kabur. Petugas minimarket yang meminta bantuan warga berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku. Setelah sempat menjadi bulan-bulanan warga, kedua remaja tanggung ini akhirnya diamankan pihak kepolisian setempat. Sementara salah satu pelaku yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran petugas. Coba yang lainnya, Mbak. Sebelumnya yang lainnya. Ada, maksudnya di foto yang lainnya. Ya, saudara, jagat media sosial sempat dihebohkan oleh kejadian di mana jenazah yang tengah dibawa menuju pemakaman tiba-tiba jatuh dari keranda. Nah, seperti yang kita lihat ada pengantar jenazah yang tengah berjalan. Tiba-tiba mayat terjatuh ke tengah jalan dan yang mengherankan pengantar jenazah tidak kembali dan para warga terlihat heboh berteriak karena heran dan cukup nah, kemudian ternyata apa yang kita saksikan di sini
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, lantaran tidak mau berpisah dengan sang istri, seorang suami berprofesi sopir Metro Mini menganiaya anak perempuannya yang masih bayi. Ibu korban berinisial M bersama kakak iparnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pagi tadi untuk melaporkan suami yang menganiaya buah hatinya, SG, bocah berusia 10 bulan. Meski telah dikaruniai anak, kehidupan rumah tangga M dan MD tidak harmonis. Terlebih karena sang suami kerap melakukan kekerasan sehingga M memilih untuk bercerai. MD yang tidak ingin bercerai mengancam melukai bagian kepala buah hati mereka dengan benda tumpul. Penganiayaan pun terjadi pada Jumat malam. Buah hati mereka terluka di bagian kepala dan kakinya. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Metro Jakarta Selatan. Sering bapaknya nyakitin anak itu sering. Selain dipukulin diapain aja? Katanya disundut. Sundut pakai apa dia? Pakai rokok. Dengan barangnya itu ya? Iya. Di mananya? Di mananya? Di mana Dewi? Kakinya. Masih ada kok bekasnya. Pernah ngeliat langsung lagi disundut? Kalau disundut enggak, kalau dicepet iya. Oh, di depan kakaknya. Tapi lukanya masih ada. Perempuan yang diduga berasal dari Republik Ceko tiba-tiba menyiramkan cat merah ke Tugu, Yogyakarta. Warga negara asing itu kemudian dibawa ke kantor polisi sementara petugas segera membersihkan cat di badan Tugu. Perempuan asing ini tidak bisa menunjukkan identitas asli dan hanya memberikan kartu nama yang tertera nama Yit Kampak asal Republik Ceko. Perempuan asing ini menangis dan masih dimintai keterangan di Polresta Yogyakarta siang tadi atas tindakannya menyiram Tugu Yogyakarta dengan cat berwarna merah. Menurut warga, wanita ini tiba-tiba menyiramkan cat merah ke badan Tugu sisi selatan. Perempuan ini kesal karena menunggu seseorang yang tak kunjung datang menemuinya. Petugas kemudian segera membersihkan cat dari badan Tugu Yogyakarta setelah pelaku dibawa ke Polresta Yogyakarta. Tidak bisa menunjukkan identitas asli dan hanya memberikan kartu nama yang tertera nama Yit Kampak asal Republik Ceko. Perempuan asing ini menangis dan masih dimintai keterangan di Polresta Yogyakarta siang tadi atas tindakannya menyiram Tugu Yogyakarta dengan cat berwarna merah. Menurut warga, wanita ini tiba-tiba menyiramkan cat merah ke badan Tugu sisi selatan. Perempuan ini kesal karena menunggu seseorang yang tak kunjung datang menemuinya. Petugas kemudian segera membersihkan cat dari badan Tugu Yogyakarta setelah pelaku dibawa ke Polresta Yogyakarta. Tidak bisa menunjukkan identitas asli dan hanya memberikan kartu nama yang tertera nama Yit Kampak asal Republik Ceko. Perempuan asing ini menangis dan masih dimintai keterangan di Polresta Yogyakarta siang tadi atas tindakannya menyiram Tugu Yogyakarta dengan cat berwarna merah. Menurut warga, wanita ini tiba-tiba menyiramkan cat merah ke badan Tugu sisi selatan. Perempuan ini kesal karena menunggu seseorang yang tak kunjung datang menemuinya. Petugas kemudian segera membersihkan cat dari badan Tugu Yogyakarta setelah pelaku dibawa ke Polresta Yogyakarta. Pasangan suami istri, Priyatna dan Rani Mariani, terlihat syok kala mengetahui bayinya Naufal yang baru berusia 11 hari hilang saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Jawa Barat. Bayi Naufal hilang diculik pelaku yang menggunakan seragam PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Aksi penculikan yang terjadi sekitar pukul 11 siang tersebut terekam kamera CCTV rumah sakit. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku menggunakan jilbab oranye dan wajah ditutupi masker saat berjalan tenang sambil membawa bayi. Menurut korban, pelaku sempat mengenalkan dirinya sebagai petugas Dinas Kesehatan Sumedang, lalu menawarkan bantuan untuk membuat surat keterangan tidak mampu, serta menawarkan bantuan pemerintah sebesar 3,5 juta rupiah. Karena percaya, maka kedua orang tua bayi
mengizinkan pelaku membawa bayi dengan alasan untuk dicek ke laboratorium. Minta dari tangan ibunya oleh pelaku dengan alasan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dan perlu juga kami sampaikan dan kami tegaskan, setelah kami cek di bagian pendaftaran RSUD Kabupaten Sumedang, ternyata bayi tersebut belum didaftarkan sebagai pasien di rumah sakit kami. Jadi belum sempat dirawat, belum. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa isolasi rawat jalan hanya dijadikan lokasi untuk pengambilan paksa dari bayi salah satu orang tua. Kasus ini kini ditangani Polsek Sumedang Selatan. Dari Sumedang, Jawa Barat, John Hendra TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Aksi pencurian kantor redaksi Harian Bisnis Indonesia di Jalan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat berhasil terekam CCTV pagi tadi. Pelaku berhasil membawa lebih dari 20 monitor dan uang tunai di dalam berangkas. Dua orang pelaku pencurian berhasil terekam kamera CCTV saat melakukan aksinya di kantor redaksi Harian Bisnis Indonesia. Mereka dengan santai membawa 22 monitor, 10 CPU, serta berangkas berisi uang tunai sebesar 9 juta rupiah. Pelaku masuk, kalau dilihat di rekaman CCTV, masuk di garasi, pintu garasi, naik ke lantai 2, terus naik ke lantai 3, baru ke lantai 1. Akibat pencurian tersebut, kantor redaksi Harian Bisnis Indonesia mengalami kerugian sekitar 47 juta rupiah. Aksi pencurian ini diduga terjadi sekitar tengah malam menjelang subuh. Pelaku berhasil masuk melalui pintu garasi. Kasus pencurian ini kini dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Talengkong. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Kita beralih ke informasi seorang anak berusia 5 tahun di Probolinggo, Jawa Timur, tewas akibat dibacok oleh pamannya sendiri. Diduga pelaku mengalami depresi. Suasana duka terasa di kamar jenazah Rumah Sakit Waluyo Jati, Keraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. Keluarga menangisi tewasnya anak laki-laki berusia 5 tahun, Muhammad Rehan. Menurut keluarga, korban tewas akibat luka parah di kepala. Diduga pelaku yang melukai korban adalah GA, pamannya sendiri. Menurut saksi mata, pelaku tiba-tiba menyerang korban yang sedang tidur bersama ibunya di dalam kamar. Tidak ada salahnya, itu namanya stres dari dulu. Warga yang geram langsung memburu dan menangkap pelaku. GA ditangkap saat bersembunyi di tengah ladang tembakau di Desa Bulang, Kecamatan Gending. Warga kemudian menyerahkan pelaku pada pihak kepolisian. Pelaku yang berusia 28 tahun ini sempat meminta maaf kepada warga. Menurut warga, pelaku memang sempat mengalami gangguan jiwa, namun belakangan sudah mulai normal. Pelaku langsung ditahan di Mapores Probolinggo. Polisi berencana akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Untuk mengalami gangguan kejiwaan atau tidak itu kita perlu pemeriksaan saksi ahli, dalam hal ini dari kejiwaan atau dokter kejiwaan. Polisi menyita parang yang diduga digunakan pelaku untuk melukai korban. Saat ini polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Rudi Ulhak, Metro TV.